Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk memformulasikan metode WP dalam bentuk Excel. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah formula di Excel untuk penerapan metode WP. Sangat simpel sekali. Di sini untuk XIJ, ya, untuk kriterianya terdapat 3 kriteria di sini, C1, C2, dan C3, sedangkan alternatifnya juga ada 3, A1, A2, dan A3. Gabungan antara kriteria dan alternatif ini disebut sebagai XIJ. Ya. Jadi untuk nilai A1 pada kriteria 1 itu 5, C2 6, C3 7. Ya, ini datanya, data alternatif pada setiap kriteria atau data XIJ. Setelah kita mendapatkan data XIJ ini bisa sembarang. Ini tergantung pada data yang kita punya sebenarnya. Ya. Setelah itu kita menentukan WJ. WJ itu adalah bobot, ya, bobotnya. Di sini bobotnya untuk kriteria 1 itu 0,75. Ini juga untuk sekarang ini sembarang, ya. Bobotnya sembarang, bisa diubah sesuai dengan keinginan kita. Tapi sebenarnya bobot ini tergantung pada tingkat kepentingan dari kriteria. Semakin penting kriteria itu, maka bobotnya akan semakin tinggi. Jadi ini cuma contoh saja. Di sini untuk bobot untuk kriteria 1 0,75, C2 0,5, C3 0,25. Setelah itu proses ketiga adalah kita jumlahkan jumlah bobotnya, ya. Keseluruhan dari bobot ini kita jumlahkan sigma WJ sama dengan 1,5. Setelah ditambahkan, kita mencari nilai WJ ternormalisasi dengan rumus WJ dibagi sigma WJ. Berarti WJ-nya adalah ini dibagi dengan nilai sigma WJ sama dengan 0,5. 0,5 dibagi dengan 1,5 hasilnya 0,33, 0,25 dibagi dengan 1,5 nilainya 0,16. Perlu diketahui bahwa WJ ternormalisasi jumlah ketika dijumlahkan hasil dari WJ ternormalisasi ini harus sama dengan 1, ya. Jadi kalau tidak sama dengan 1 berarti WJ ternormalisasi ini ada yang keliru. Nah, seperti itu. Kita coba jumlahkan saja. Sum, ya. Sum ini. Nah, sama dengan 1. Berarti kalau sama dengan 1 ini berarti benar, ya. Oke, setelah itu, setelah kita menemukan WJ ternormalisasi, kita mencari nilai SI, ya. Vektor SI. Vektor SI itu, ya, vektor SI itu didapatkan dari untuk S1 didapatkan dari kriteria 1, ya. Caranya adalah XIJ ini, XIJ X 1,1 berarti, ya, ini, ya. XIJ berarti ini X 1,1 dikalikan atau dipangkatkan dengan WJ ternormalisasi, ya. Jadi 5 dipangkatkan dengan 0,5 hasilnya adalah ini, ya. Dan seterusnya seperti itu. 6 dipangkatkan dengan 0,3 misalnya ini, ya. 7 dipangkatkan dengan 0,1 hasilnya adalah ini. Perlu diingat, ya, jika kriterianya itu bernilai negatif, kalau bernilai cos, kriterianya itu bernilai cos, diingat di pertemuan kemarin, jika bernilai cos, maka pangkatnya ini akan bernilai negatif, ya. Contohnya C1 ini cos gitu, ya, biaya gitu. Nah, maka di sini nanti min 0,5, pangkatnya diminuskan. Tapi kalau nilainya benefit, maka tidak usah, dipositifkan saja. Dalam kasus ini kita anggap semuanya ini adalah bernilai benefit, tidak bernilai cost.
Oke. Setelah selesai kita pangkatkan seperti ini ya. Kita pangkatkan semuanya sudah selesai. 3 pangkat 1,7 1,5 hasilnya 1,7 gitu ya. Setelah itu kita jumlahkan SI-nya ya. Setelah itu kita jumlahkan keseluruhan dari ini. Jumlahkan sigma S1 berarti dijumlahkan keseluruhan nilai S1 sama dengan ini, dijumlahkan sama dengan ini, dijumlahkan sama dengan ini. Ketika sudah ketahuan sigma S1, sigma S2, sigma S3, setelah itu kita jumlahkan lagi untuk mendapatkan nilai sigma SI-nya. Jadi keseluruhan nilai ini dijumlahkan hingga menghasilkan sigma SI. Seterusnya kita mencari nilai VI ya. Nilai VI ya. Nilai VI itu vektor VI ya. Itu dengan cara membagikan antara sigma S1 ya, sigma SI dengan jumlah sigma SI. Contoh S1 di sini ya. Jadi ini dibagikan dengan ini ya. Ya itu ya. Jadi ini nilai ini sigma S1 ini dibagi dengan keseluruhan ya, keseluruhan dari nilai SI ya. Keseluruhan dari ini. Jadi ini kan jumlah keseluruhannya ini, berarti untuk mendapatkan V1 ini sigma S1 dibagi dengan sigma SI ya, keseluruhan nilainya. Hasilnya ada ini. Setelah itu sigma S2 dibagikan dengan sigma SI, hasilnya V2 dan seterusnya. Oke. Dan ini bisa diketahui bahwa nilai terbaik di sini adalah V1 dengan nilai 0,36. Nah, ya, ini adalah penerapan metode weighted product, sangat simpel sekali. Semoga bisa dipahami dengan jelas. Kalau tidak paham nanti bisa diulangi videonya. Akhirnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.